Gue tegur secara baik-baik, Mas, kalian kan ramehan, kenapa ini satu bisa ditinggal, dan kenapa kalian minta tolong sama gue? Kalau memang kalian merasa bahwa kalian adalah tim, tungguin. Iya mas, tadi gini-gini, tadi ketinggalan. Nggak ada alasan ketinggalan, kata gue. Kalau lu niat mau barengin selama apapun dia, lu tungguin. Gue gituin kan, ya langsung pada diem aja. Lu kalau niat mau bawa orang, pastiin semuanya nyampe. Atau mau ada yang kecapean atau gimana, apalagi ini cewek, harus ada satu orang yang nungguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mr. Horror. Dongeng horor gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang pendakian gue kemarin waktu ke Gunung Sumbing nih cuy. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kalau lu pada ngeliat muka gue nih, gue nggak tahu ya di kamera kelihatan apa enggak. Muka gue lagi megara udah kayak ular. Karena kemarin gue naik gunung tuh ke Sumbing itu bener-bener nggak pakai sunscreen, karena gue nggak terbiasa pakai sunscreen. Jadi ya kalau udah turun gunung udah pasti ngeletek-ngeletek nih, udah kayak ular gitu kan. Dan kemarin waktu gue naik Gunung Sumbing itu banyak banget kejadian orang-orang pada nyasar. Gue pada heran, orang-orang masih aja sempet nyasar gitu ya, kenapa gitu kan. Tapi ya buat kalian-kalian yang naik gunung, karena kemarin ketika gue naik gunung itu bisa dibilang rame cuy, long weekend gitu kan. Jadi lu bisa nyasar, bisa beda jalur sama orang tuh gimana ceritanya gitu. Kadang-kadang suka heran aja. Jangan suka pernah nyoba jalur-jalur baru dah, atau pengen nembusin, pengen gini-gini. Menurut gue sekarang tuh harusnya persentase untuk gunung-gunung Jawa terutama, bagi gunung-gunung yang terkenal, untuk persentasenya nyasar itu menurut gue kecil banget cuy, menurut gue ya. Tapi ya sudahlah. Dan alhamdulillah juga pendaki-pendaki juga banyak yang udah ketemu lagi dan ketemu sama jalurnya gitu ya. Dan gue bakal nyeritain tentang pendakian gue kemarin nih cuy. Jadi pendakian ini ada seremnya, ada lucunya, ada keselnya, banyak banget, nano banget. Gini, gue dapet chat dari salah satu orang. Orang ini pernah ikut TikTok sama gue, pernah ngebooking gue buat TikTok gitu kan. Sampai ketika udah selesai TikTok itu, dia bilang, "Bang, nanti tanggal sekian bisa nggak antar ke Sumbing?" Dia bilang gitu kan. Nah si orang ini karena pekerja kan, sebenarnya gue lebih merekomendasikan adalah 3 hari 2 malam. Terus intinya kasih spare waktu untuk pulangnya tuh nggak diuber-uber sama pekerjaan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dia bilang ya udah nanti gue lihat jadwal dulu, semoga bisa dapat izin gitu kan. Singkat ceritanya dia dapat izin tuh cuy. Akhirnya udah dapat izin, tapi dadakan banget. Mungkin bisa dibilang 3 hari sebelum keberangkatan kali ya. Gua dari situ kan kayak aduh nih orang dadakan banget lagi kan. Akhirnya ya udahlah, dia booking bis, itu pun dapat bisnya yang malam karena dia juga harus selesai dari pekerjaannya gitu kan. Nah gua kan bingung ya antara mau bawa porter lokal atau temen gua. Temen gue ini kan ada beberapa ya, cuman gue mikir siapa yang bisa diajak last minute gitu kan, atau dadakan. Jadi malamnya gue berangkat, siangnya gue ngechat temen gue chat lah satu orang yang feeling gue nih orang kayaknya bisa gitu kan. Ayo, namanya si Anjar ya, Jar mau nggak? Kemana? Mau kemana? Naik Gunung Sumbing bla bla bla. Dia langsung buru-buru nyari tiket.
Dan alhamdulillah gue dapet atau punya teman-teman yang dimana mereka ini adalah ya orang-orang yang kalau gue ajakin kalau selama ada waktunya nggak pernah nolak gitu kan. Apalagi kayak beberapa temen gue yang memang punya waktu ketika tanggal merah mereka libur udah sat-set gitu mereka tuh. Karena ya kalau punya temen yang diajakin nggak mau ntar giliran udah diajakin giliran nggak diajakin kenapa nggak ngajak. Nah itu orang-orang kayak begitu tuh gue tinggalin, gue jauh-jauhin tuh orang-orang kayak begitu. Gue dapet satu temen gue, singkatnya kita beda terminal. Kalau gue itu kemarin pakai Damri di Kemayoran karena di deket-deket ini nggak ada gitu kan, udah kehabisan tiket. Sedangkan temen gue di Pulau Gebang. Kita berangkat itu sekitaran jam 8 atau 9 malam. Dan sampai di Mendolo itu pagi sih, jam 8 jam 9-an gitu kan. Singkat cerita kita udah sampai. Di awal perjalanan ini kita tidak mengalami kejadian apapun. Dan memang tamu gue ini adalah perempuan, cewek. Dan dia niat tuh kayak pengen bukan ngerayain sih, bukan ngerayain ulang tahun ya, tapi pengen banget ngerasain ulang tahun di atas gunung. Ya walaupun sebenarnya gue udah beberapa prepare, beli balon, beli lilin gitu kan, ya ngasih kejutan lah sama tamu gitu kan. Enggak, ceritanya gue udah sampai dan kita akan prepare atau akan mulai perjalanan itu sekitaran jam 11 dari base camp. Udah prepare dan alhamdulillahnya kemarin cuy, untuk jalur gunung via Garung, Gajah Mungkur dan yang lainnya itu penuh. Tapi untuk via gue sendiri yang kemarin gue tekin adalah Batur Sari, itu cuman ada 4 apa 5 kelompok doang cuy. Dan itu pun mereka udah jalan dari pagi, sedangkan gue itu paling siang. Ada 2 kelompok apa 3 kelompok itu yang jalan siang gitu kan. Akhirnya gue jalan itu sekitaran jam 11 lewat dari base camp. Dan kita istirahat dulu di batas pos ojek itu. Dan kita baru mulai trekking itu adalah jam 1-an cuy. Di awal pendakian gue kira, atau gue juga ketika ngantar TikTok nih orang, gue nggak punya ekspektasi bahwa dia ini akan jadi manusia sensitif atau orang yang bisa lihat lah gitu kan. Gue nggak punya ekspektasi itu. Karena ketika TikTok dia nggak ngalamin hal apapun, cuman capek aja gitu kan. Jam 1 itu kita mulai trekking. Di awal perjalanan memang nggak ada apa-apa cuy. Itu semua normal kecuali untuk Gunung Sumbing via Batur Sari dulu katanya itu ada jalur lama yang kalau nggak salah namanya Hutan Sukma. Hutan Sukma ini dulu sering banget dipakai, tapi gara-gara banyak kejadian orang kesurupan dan sebagainya ketika lewat hutan tersebut akhirnya ditutup dan dialihkan ke jalur yang sebelah kiri. Nah, ada momen di mana ya kan kalau naik gunung itu nggak yang jalan terus, pasti ada istirahatnya. Kebetulan pada saat itu adalah Idul Adha. Ketika kita udah, jadi ini jalur kanannya ini Hutan Sukma cuy. Nah, momen-momen dimana kita ya jalan capek istirahat gitu, cewek ini bilang, "Bang, kok ada yang nyinden?" Nyinden itu ada yang nyanyi gitu kan. Nah, gue berpikiran jangan-jangan salah dengar, karena di bawah itu banyak banget orang-orang pada takbiran. Walaupun ya suaranya agak sedikit kecil gitu kan, cuman enggak itu mah orang takbiran kali, salah dengar gitu kan. Karena ya wajar lah capek, terus di bawah juga pada berisik gitu kan. Maksudnya di desa-desa itu kan orang yang takbiran, orang yang kurban, mungkin ada hiburan atau apapun itu banyak lah gitu kan. Udah paling itu mah cuman sebatas orang takbiran gitu kan. Oh iya kali ya, dia tuh kayak seolah lagi ngedengerin terus, sedangkan gue mah cuek-cuek aja cuy. Nah itu mah takbiran gitu kan. Jalan lagi, dia ngomong lagi, "Kok bang yang nyindennya makin kencang?" Dia bilang gitu kan. Nyinden, gue diem aja. Gue dengerin, memang samar-samar itu kayak orang nyanyi. Tapi gue nggak tahu kencengnya menurut versi kuping dia dan kuping gue itu kayak gimana. Karena gue suaranya masih bindeng kayak gini cuy. Jadi kuping gue agak-agak masih bermasalah lah kemarin gitu kan. Karena ketika gue naik, gue masih dalam kondisi belum 100% sehat. Ya udahlah nggak apa-apa, mungkin ada yang nyanyi, mungkin ada hiburan kali gitu, wajar lah, kita naik kan di Idul Adha gitu kan. Mungkin ada beberapa yang ya lagi kurban gitu, nyetel dangdutan kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Akhirnya kita terus jalan, singkatnya kita sampai lah. Nah di kejadian di awal ini udah nggak ada apa-apa kecuali suara sinden itu doang. Kita sampai di area camp dan alhamdulillahnya tuh ketika sampai di area camp nggak ada yang lagi heboh-heboh, ada
pendaki yang booking kan. Jadi itu tuh bener-bener ada yang nenda di sini, di sono gitu kan. Pokoknya itu udah full apa ya, sepi banget, nggak ada. Gue sampai bikin video, ini mana nih nggak ada yang booking gitu kan. Ini seriusan nggak ada yang mau booking, sepi banget ini Gunung Sumbing. Akhirnya ya udahlah, karena sepi dan memang nyaman juga, akhirnya gue masak-masak, bikin tenda dan sebagainya. Nah ketika udah selesai bikin tenda, jadi gue ini satu tenda sama yang cewek ini, temen gue sendiri. Ya karena emang udah dia yang minta gitu kan. Dan kalau kalian mikir, wah bang kemarin gue lihat nih di Instagram lu ceweknya cakep, lu tanya tuh cewek gue apain, kagak gue apa-apain cuy. Profesional kerja aja, karena itu kan kerja, gue dibayar sama dia kan. Jadi nggak ada lah niatan yang lain-lain. Sampai akhirnya dia mau pipis. Dia salah satu menurut gue cewek yang lumayan cukup berani, karena ketika dia mau pipis itu cuma nanya doang, bang mau pipis di mana, gue tunjukin di sono. Kalau dia minta antar gue antar, tapi kalau selama tamu itu nggak minta antar ya udah gitu kan di sana. Oh ya udah, tuh gue bilang di balik pohon ya. Iya, dia pipis sendirian. Udah selesai pipis ya udah tuh dia masuk ke dalam dan dia izin ke gue, bang lu masih masak ya? Iya. Gue boleh nggak tidur dulu? Oh ya udah lu tidur dulu, nanti gue bangunin karena kecapean kali ya. Akhirnya dia tidur, gue masak-masak sama temen gue nih berdua. Gue masak-masak, kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan memang gak ada hal apapun pada saat itu. Kalau dibilang sepi-sepi karena jarak tenda gue dan tenda orang lain itu lumayan cukup jauh, dan tenda-tenda yang lain juga nggak berisik gitu, normal-normal aja, biasa-biasa aja. Dan itu adalah hal yang menyenangkan di gunung ketika sepi gitu kan. Nah singkat cerita, masakan udah jadi, gue bangunin kan, Didi bangun gitu kan. Bangun lah dia, bangun. Terus kita makan. Udah selesai makan, ngerokok sebat 2 bat, karena gua rencana itu pada saat itu pengen nembusin 4 puncak, turun ke kawah, terus ya udahlah gitu kan, berharap nggak kemalaman. Tapi gue punya feeling itu kayak ya nyampe base camp itu jam 7 lah. Nah itu tuh akhirnya setelah makan itu gue istirahat kan, maksudnya kayak udah sebat 2 bat gitu. Gue juga nggak mau tidur terlalu larut karena ini pendakian 2 hari 1 malam. Ini gue tidur, temen gue juga tidur, dan gue kan bukan orang yang bisa langsung nempel langsung tidur, nggak bisa tuh cuy. Jadi gue tuh kayak harus diem dulu, ngelamun dulu, dan gue beres-beres dulu nih, beres-beres dapur gue dulu, beres-beres, natain rapi, cek, udah selesai. Ketika udah selesai, gue keluar ngeliat ke sebelah kiri, bekas pipis dari si cewek ini. Oh ada pendaki yang lagi pipis juga gitu kan. Karena pada saat gue keluar itu gue nggak pakai headlamp cuy, karena emang gue nggak mau tujuan kemana-mana gitu kan. Gue cuma nengok doang, gue ngeliat bintang, berharap kalau bintangnya atau ada awannya kosong, gue pengen foto tadinya. Ternyata awannya lagi langitnya itu lagi jelek lah, kalau foto Milky Way itu lagi jelek. Wah kata gue ada orang nih gitu kan. Ayo udahlah, gue masuk lagi ke dalam. Gue masuk ke dalam, gue tuh masih belum tidur. Itu kondisi sekitaran jam 9-an. Gue masih nengok ke atas aja, raya. Gue kira kan di bawah tenda, di atas tenda gue itu ada namanya pohon dan ada buahnya juga cuy, pete-petean kalau nggak salah, pete Cina gitu kan. Gue berpikiran yang jatuh itu adalah buah pete Cina. Itu hal yang wajar menurut gue gitu, jatuh kan. Ayo udah, singkatnya gue tidur lah. Gue pengen rencana bangun jam 3, gue udah setel alarm. Dan akhirnya gue kebangun, dan emang semalaman itu gue nggak ngalamin kejadian apapun. Gue bangun karena gue udah ngantuk dan capek kali ya, karena lu bisa lihat sendiri lah ketika gue di Sumbing itu bawa tas itu segede apa gitu kan. Gue bangun, gue mulai masak-masak. Nah si Indi ini tuh kayak menggigil kan, kayak menggigil gitu. Gue bilang, Di lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa bang, gue takut, dia bilang gitu. Takut kenapa? Ngomong gitu kan, jangan cuma diem aja. Ternyata nih orang katanya semalam itu ada yang nimpukin tenda. Jadi kondisinya tenda gue ini ada 2 pintu. Dia ini diem di salah satu pintu yang dimana ininya tuh ada tebingan cuy, atau ada tembok kayak gini lah. Nah sedangkan gue mah ya kalau ada orang diem pun harusnya ketahuan gitu kan. Nah menurut dia di situ ada yang duduk, ada yang nangis, sambil ada yang nimpukin tenda. Dia tuh ketakutan.
Cuman udah gue tenangin, udah tenang, nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa gitu kan. Nah PA-nya nih bocah malah tidurnya itu ngadep ke yang dia takutin gitu kan, kayak ngerasa aneh kan. Tapi ya udahlah, bodo amat gitu kan. Tapi gue tenangin, udah nggak apa-apa, banyak baca doa dan sebagainya. Gue cek lagi, gue pastiin tuh nggak ada apa-apa kondi, nggak ada apa-apa kondi gitu kan. Ya udah tuh, dia udah mulai agak tenangan, gue lanjut masak-masak buat prepare kita, persiapan kita naik ke puncak gitu kan. Karena gue bawa rendang juga kan pada saat itu, gue masak-masak. Dan singkatnya kita itu summit jam 4:30 kali ya, jam 4:30 atau jam 5 gitu kan. Itu udah kesiangan banget lah. Tapi gue berharap bisa naik cepat gitu kan. Nah ini kita summit, kita doa, kita summit, kita naik ke puncak itu aman-aman aja. Nah ketika naik ke puncak ini aman-aman aja, ketika kita summit itu ketemu dengan beberapa kelompok. Salah satunya adalah kelompok pendaki tektok, jumlahnya adalah sekitaran 9-11 orang, terdiri dari 4 perempuan. Nah satu perempuan ini, satu cewek ini, ada satu cewek nih, dia tuh tiap ngelewat, tiap rombongan gua lewat, matanya tuh bener-bener gini cuy. Gua pribadi nggak bilang bahwa gua nggak pernah ngeliatin pendaki, tapi ngeliatinnya tuh jangan yang berlebihan, paham nggak sih? Entah itu pendakinya cantik, ganteng atau apa, ngeliat biasa aja terus udah gitu. Jangan yang diliatin aja sepanjang jalan kayak orang sinis gitu kan. Gua sama tamu gua tuh udah ngoceh-ngoceh, nih orang apa gitu kan, ngeliatin terus, ada yang aneh kah atau gimana gitu kan. Tapi ya udahlah, kita terus jalan. Dan sempet pokoknya itu tamu gue nih udah nahan-nahan emosi aja gitu kan, tapi gue udah tenangin, udah nggak apa-apa gitu kan. Singkat cerita kita sampailah di Batu Singa. Kita sampai di Batu Singa, terus foto-foto, udah foto-foto, kita nyemil-nyemil, makan juga di situ. Dan setelah makan itu kita lanjut lagi dari Batu Singa untuk ke puncak berikutnya. Itu jalannya lumayan cukup ekstrim lah ya. Untuk Sumbing sendiri, kalian yang pernah ke Sumbing pasti tahu jalurnya se-ekstrim apa gitu kan. Nah kita jalan, ketemulah sama satu pendaki perempuan ini sendiri, dan ini adalah dari rombongan yang pendaki tektok ini. Nah ketika udah ketemu, gue tanya dong, kak temennya kemana? Itu bang udah di depan, udah duluan. Loh kok kakak sendirian? Iya ini lagi nungguin. Lah kok lagi nungguin, kayak ngerasa aneh gitu kan. Emang kakaknya tadi jalan mana? Tadi jalan sini. Karena ketika ke Sumbing itu ada 2 jalur coy. Lu mau ke jalan ke Batu Singa atau ke yang Raja Wali. Karena itu 2 jalurnya berbeda dari bawahnya. Nah kalau misalnya salah milih jalur yang ke Batu Singa bisa sih, cuman nantinya akan berselisih jalan aja. Cuman kalau diterusin itu ya tetap bakalan ketemu. Cuman kenapa nih orang ditinggal gitu kan. Ayo kak mau bareng gak? Gue bilang gitu. Karena dia sendirian, cuman kelompok gua doang tuh yang di Batu Singa pada saat itu. Gue bilang ayo kak bareng aja. Enggak kok, nungguin. Nah ya udahlah gitu kan, gue udah menawarkan diri nih, dia nggak mau, ya udah. Karena memang gue tahu dia ini kelompoknya ramean. Akhirnya gue turun dari puncak Batu Singa, ketemulah sama satu orang yang rombongan dari si cewek yang satu ini. Kita ngobrol dan gue bilang, bang rombongan lu tuh ada satu di atas. Oh iya udah tahu kok. Terus gue tanya kan dia mau ke puncak nggak? Enggak, gue mau di sini aja bang. Dia bilang udah pernah gitu kan. Oh ya udah. Tuh bang kata gue pastiin satu rombongan lu ada di belakang gitu kan. Oh ya udah. Akhirnya kita naik, ketemu 2 puncak nih. Udah selesai 2 puncak, sampai puncak Sejati. Nah sebelum sampai puncak Sejati ini, itu jalurnya lumayan cukup sulit menurut gua. Nah ketika gua mau jalan, tiba-tiba ada yang teriak dari atas dari atas jalur gitu kan. Bang mas gitu kan. Dia bilang, kondisinya pada saat itu lumayan cukup rame, tapi yang mau turun untuk di jalur yang sulit itu cuman kelompok gua doang. Gua, Anjar, Indi, sama ada satu temennya yang di belakang. Dia teriak minta tolong ke gua atau ke kelompok gua buat bantuin temennya ngelewatin jalur tersebut. Gua di situ udah mulai kesel cuy. Kenapa kesel? Sedangkan mereka udah ramean nih, lu nggak nge-backup temen lu dan minta tolong buat nolongin temen lu itu sama gue. Sedangkan mereka hahaha di atas nih. Kalau memang lu secara kelompok gini care solid gitu kan, kenapa lu tinggalin? Kenapa nggak lu jemput? Toh kaki lu nggak kenapa-napa, lu nggak punya tragedi apa-apa nih. Lu jemput aja, turun temen lu bantuin gitu. Kenapa minta tolong sama orang?
Gua aja bawa satu cewek itu yang ngawal 2 orang dan memastikan bahwa gue tahu Gunung Sumbing itu sulit dan gue harus memastikan bahwa dia atau cewek atau tamu gue ini aman ketika ngelewatin jalur yang sulit. Sedangkan dia teriak, gue bilang ke temen gue, bahkan tamu gue juga bilang, udah Jar, jalan aja, nggak usah dipeduliin, nggak usah ditengokin cewek, mau jatuh sekalipun bodo amat. Gue bukan karena nggak peduli cuy, toh di awal gue udah peduli kan. Tapi kalau teman-temannya caranya seperti itu namanya lalai dari tanggung jawab. Gue diem kan, gue diem dulu dan gue cuman bilang ke tim gue, udah nggak usah ditanggepin, biarin aja. Set, kita turun. Dan alhamdulillah memang si cewek ini juga nggak kenapa-napa gitu kan. Gue turun dan gue bilang ke 2 teman gue, benar, gue mau naik ke atas dulu. Gue naik ke atas, cek ke rombongan yang TikTok ini. Gue tegur dia, bang, yang tadi teriak-teriak siapa? Saya mas. Gue tegur secara baik-baik, mas, kalian kan ramehan, kenapa ini satu bisa ditinggal dan kenapa kalian minta tolong sama gue? Kalau memang kalian merasa bahwa kalian adalah tim, tungguin. Iya mas, tadi gini-gini, tadi ketinggalan. Nggak ada alasan ketinggalan kata gue. Kalau lu niat mau barengin selama apapun dia, lu tungguin. Gue gituin kan, ya langsung pada diem aja. Lu kalau niat mau bawa orang, pastiin semuanya nyampe. Atau mau ada yang kecapean atau gimana, apalagi ini cewek, harus ada 1 orang yang nungguin. Mau dia lama mau apa ya tungguin, itu udah dari resiko lu karena lu bawa temen lu. Dan awas aja sampai kejadian kayak gini lagi ya. Dia tuh langsung pada diem semua. Akhirnya gue lanjut lagi jalan, sampailah gue ke Raja Wali. Nah dari Raja Wali ini gue tuh niatan tuh mau turun ke kawah gitu kan. Dan karena si tamu gue pun kayak ya sih ke kawah gitu kan. Nah di puncak Raja Wali ternyata dia nangis. Dia nangis karena terharu kali ya. Dia terharu. Ya nangis. 22 tahun kadonya ini ke puncak Gunung Sumbing. Udah kan nih, udah foto-foto. Kita lanjut turun lah. Itu udah lumayan cukup siang lah ya. Udah lumayan cukup siang, sekitaran jam hampir jam berapa ya? Jam 10 lewat lah. Gue turun. Nah ketika turun, papasan lah dengan si kelompok yang TikTok ini. Lagi-lagi yang bermasalah itu orang yang ngeliatin sampai ketika turun. Gue kan nggak terlalu ngeh ya, jadi ketika gue turun ini gue mastiin, jadi kondisinya gue ngadep ke tamu gue ngadep ke bawah, jadi gue takutnya dia kenapa-napa karena jalurnya lumayan cukup curam. Kita turun, tamu gue langsung teriak-teriak, monyet, mau lo apa sih ngeliatin mulu, baru ngeliat apa orang kayak begini gitu kan, dimaki-maki gitu sama tamu gue. Punya mata tuh dijaga apa, ngeliatin orang nggak sampai segitunya kali, dia bilang gitu kan. Wah pokoknya dianjing-anjingin tuh orang. Mampus lu, udah meninggalin teman lu pada, malah ngeliatnya pada sini sih nggak seneng lu ditegur sama Bang Hamsul gitu kan. Kalau nggak seneng ngomong, lu ramean, gue bertiga doang nih gitu kan. Gue nggak tahu lah kenapa, memang dari awal pun mereka tuh ngeliat ke kita itu agak sinis ya. Gue heran lah, padahal gue nggak ngegebok dia, nggak ngapa-ngapain mereka. Dan kalau kalian pengen tahu nih, ketika kita tuh ada satu momen ngeres bareng sebetulnya sama kelompok mereka. Gue ini bawa makanan ini bener-bener banyak, buah, makanan itu banyak. Makan aja kita pakai rendang ketika di pos Batu Singa. Apakah karena kita nggak nawarin atau gimana, gue nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti gue bawa makanan banyak karena gue memastikan temen gue, tim gue atau gue pun itu nyaman. Dan gue bawa logistik itu sesuai kapasitas kita bertiga. Jadi bukan karena gue nggak mau nawarin, karena gue memang udah prepare untuk kita bertiga. Dan gue takut terjadi hal apa-apa dan gue harus punya cadangan makanan. Kalau mereka merasa kok nggak ditawarin, lah itu urusan mereka, bukan karena gue pelit cuy. Kalau di track mah gue tawar-tawarin aja. Lah ini kan gue udah prepare, gue juga ngejar waktu gitu kan. Entah karena itu atau gimana lah, gue kagak ngerti gitu kan. Dari gue turun, gue udah turun. Nah ini udah maki-maki ini, gue udah di. Dia lebih galak soalnya dari gua gitu kan. Gua kan kalau negor kemarin secara baik-baik kan, sedangkan dia sampai ngoceh-ngoceh tuh. Dan ya udah, gua turun ke kawah. Sampai turun ke kawah, gelagat Cindy ini udah mulai agak kurang enak. Awalnya kita itu mau ke kawah cuy, tapi dia kok enggak bang, gua nggak mau ke kawah. Oh ya udah, kita terus jalan terus sampai di Segorowedi. Itu tuh adalah Segorowedi tuh pasir kali ya.
pokoknya sampai di situ. Tadinya gue mau tembusin ke sana, cuman gue tuh dari jauh, entah karena kecapean entah karena panas banget ya. Dari jauh itu ada beberapa orang yang ngelambai begini cuy. Gue nggak bisa pastiin itu adalah pendaki atau bukan. Tapi feeling gue itu ngerasa nggak enak. Makanya gue foto-foto itu dari kejauhan, cuy. Jadi kayaknya kita nggak harus ke sana deh. Kita foto-foto di sini aja ya. Kelihatan ini kan dari sini gitu kan. Oh ya udah bang, siap-siap. Foto cekrek. Udahlah. Nah dari kawah ini, kalau kita mau ke Batu Singa itu jalannya vertikal begini cuy. Bener-bener begini. Nah ini kita jalan, naik kan. Nah mukanya tamu gue udah pucat banget. Udah pucat dan kayak bete aja di jalur itu. Gua kira bete gara-gara jalurnya nanjak banget. Ternyata bukan. Ternyata tamu gue ini ngeliat satu sosok yang dimana sosoknya ini adalah kayak manusia, tinggi, kepalanya botak, dan posturnya itu kayak monyet begini cuy. Kepalanya botak tapi mukanya rata. Nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada mulut. Itu yang bikin dia parno. Karena gue tahu dia ini kecapean banget. Tapi setiap gue mau ngeres gitu, nggak bang, ayo jalan. Nggak bang, ayo jalan. Gue udah ngeh nih, dia ketakutan gitu kan. Gue nengok kiri kanan, nggak ada apa-apa. Gue bilang, lu ngeliat apa? Nggak bang, pokoknya ntar aja. Ya udahlah, terserah dia kan. Gue naiklah sampai di Batu Singa. Gue bilang ke dia, lu ngeliat apa? Gue ngeliat tinggi, gede, seperti yang gue bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa. Dan gue sempat berpikiran apa jangan-jangan itu yang makhluk yang tadi ngelambai ke gue kali gitu kan. Ah ya udahlah, bodo amat. Singkatnya, gue turun lah. Gue turun, gue pikir ini kejadian bakalan selesai. Nah ternyata sosok itu masih ngikutin si cewek ini. Dan gue sempat ngelihat selewat, tapi nggak yang pure kayak dia lama ya. Tapi gue cuma selewat doang, lah kayak orang gitu. Tapi tiba-tiba udah nggak ada lagi gitu kan. Nah dia tuh selalu pengen buru-buru cepet turun. Pokoknya turun aja. Ya udah tuh kan, gue nurut aja. Gue nurut sampai akhirnya kita sampai di pos 5. Sampai di pos 5. Dan kita sampai di pos 5 ini dia baru cerita lagi. Ternyata sosok itu entah sosok yang sama atau yang berbeda gitu. Tapi mukanya itu sama kayak gitu. Jadi dia tuh ngikutin terus. Adanya di sebelah kanan, deket jurangan terus. Dia ketakutan. Oh ya udah deh. Nah ini ya kita turun. Alhamdulillah kita sampai di area camp. Sampai di area camp itu sekitaran jam 2-an. Sampai di area camp dan gue udah mikir, wah nih orang udah kecapean nih tamu gue. Takutnya makin halu gitu kan. Gue persilahkan dia untuk tidur 1 jam. Dah tidur aja, gue bilang gitu kan. Dan dia tidur tuh. Gue makan-makan, setelah makan tidur dulu dia kan gitu. Sedangkan temen gue dan gue tuh prepare beres-beres. Gue beres-beres. Gue takutnya dia mikirnya ngaco gitu kan. Karena gue udah punya pikiran bahwa kita akan turun itu lumayan cukup sore. Dia tidur. Setelah tidur gue bangunin. Terus gue beres-beres. Dan ketika turun itu kalau nggak salah kita jam 5 kurangan lah. Jam 5 kurangan. Ini kita turun. Dari area camp untuk sampai ke pos 3 itu semuanya aman. Dan gue ngerasa nggak ada kejadian apapun. Nah dari pos 3 ini untuk sampai ke pos 2 itu ketemu yang namanya hutan sukma lagi cuy. Nah dari pos 3 ini sampai ke bawah itu udah mulai yang namanya gue merasa nggak disasarin tapi jalan kita lama. Itu aja sih. Akhirnya gue jalan. Nah ketika turun itu udah mulai kerasa. Di sisi kanan itu selalu ada yang ngeliatin terus di sisi kanan. Ini jurangan ya di sisi kanan. Selalu ada yang ngetawain terus. Bukan ini hal itu. Tapi gue masa bodoh lah. Gue jalan dan si cewek ini dia pun bilang, bang tuh di kanan, dia bilang gitu kan. Udah hush gue gituin. Dan dia langsung ngomong, tuh kan lu diketawain. Gue pun sadar ketika gue diketawain itu dan udah ayo nggak apa-apa, itu mau karena waktu udah mau maghrib aja gitu kan. Gue turun terus gue jalan dan dia selalu ketakutan. Jadi jaraknya itu dia nggak mau ngedeket ke gua, tapi dia jalannya terus kencang kayak seolah-olah pengen ngelewatin jalur tersebut gitu kan. Tapi gue bilang, lu jangan lari, gak usah takut. Di belakang lu itu ada gua, sedangkan temen gua di depan gitu kan. Udah lu jangan takut. Akhirnya dia jalan terus. Pokoknya kita selalu digangguin sama sosok kuntilanak dari sebelah kanan. Nah ketika turun yang gua khawatirin adalah sosok yang ada di sebelah kiri. Karena yang di sebelah kiri menurut gua agak-agak rese nih.
natapnya tuh agak beda gitu kan. Gue diem aja. Gue semoga nih orang nggak ngeliat apapun. Sesekali kita jarang banget ngeres pada saat itu, tapi temen gue tuh bilang, dia tuh kayak ngomong, kok nggak nyampe-nyampe ya, kok nggak nyampe-nyampe. Dan gue pun merasa bahwa kita itu nggak nyampe-nyampe, tapi jalurnya kita nggak nyasar kok. Entah karena kecapean atau gimana ya, tapi gue bisa memastikan ketika gue turun itu gue nggak capek. Karena ya gue bawa tas masih gede, ya barang pun masih berat gitu kan. Karena perlengkapan si cewek ini itu gue masukin ke tas gue. Dia tuh bawa tas itu kosongan, nggak ada apa-apa, dia pakai tas tapi kosongan. Gue terus turun, pokoknya itu sepanjang jalan kita digangguin terus, diketawain, dan bahkan ada momen tangan gue itu ditowel. Tapi gue bodo amat lah. Nah terus ada kejadian juga di mana anjar udah peringatin, awas daun kena muka. Jadi si daun ini itu udah dipegang sama temen gue supaya nggak mental ke muka yang di belakang. Tapi ternyata daunnya udah dipegang, tiba-tiba masih ada daun lagi. Kayaknya, lah ini kan daunnya gue pegang, dia bilang gitu kan. Lah terus ini daun apa? Anjar tuh kayak pas udah dilihat, lah iya daunnya nggak dipegang lagi sama dia. Ya entah karena capek atau gimana lah, akhirnya kita turun. Dan ada satu kejadian yang bikin gue kesal sama tamu gue. Dia sempet lari cuy. Ya walaupun cuma beberapa meter, tapi gue bentak, kata gue bilang, lu jangan lari, lu bawa tas terus takutnya kesandung nanti kenapa-napa. Udah lu gak usah takut, karena gue paling belakang gitu kan. Akhirnya dia nurut tuh kan, turun set. Sampailah kita di pos ojek. Ketika sampai di pos ojek, ternyata orang ojek ini bilang gimana rasanya naik pas turun ganjil atau pas turun bertiga. Gue cuman diam aja. Loh, emang itu mitosnya benar ya Pak? Gini. Iya benar, gimana rasanya? Dan dia mengkonfirmasi bahwa memang ketika turun itu banyak kejadian hal yang aneh-aneh. Dan menurut pengakuan dari tukang ojek adalah, beruntung kalian bertiga nggak diapa-apain gitu kan, cuman ditampakin doang. Coba ada beberapa pendaki yang kadang-kadang suka dijailin, bikin kesurupan gitu kan. Oh gitu ya, enggak sih Pak, aman, cuma nampakin doang, diketawain doang, terus wangian doang gitu kan. Oh ya udah deh, syukur deh, dia bilang gitu kan. Singkat ceritanya, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol dan nyeritain tentang kejadiannya, akhirnya kita ke base camp. Terus alhamdulillah dari base camp ini kita langsung ke terminal. Walaupun kita nggak langsung balik ya, tapi kita nginep di terminal, di sebelah terminal tuh. Nah di situ ternyata si cewek ini baru bilang lah bahwa sepanjang perjalanan dia tuh ngeliat banyak makhluk-makhluk yang memang lagi ngawasin. Bahkan ada yang ngetawain, ada yang muka sinis. Cuman ya memang sih Bang, katanya dia bilang ada lu agak sedikit aman, dalam artian ya tiap lu bilang ngebentak atau apa, dia selalu nggak berani ngedeketin, tapi punya jarak sendiri lah. Gue sih nggak bilang bahwa mereka takut sama gue, cuma gue bilang pastiin udah lu nggak usah takut gitu, tenangin aja diri gitu, nggak usah yang lari kayak gimana. Gue pasti bakal jagain dan nggak akan gue tinggalin, walaupun gue bisa ngeliat atau anggaplah ada setan gede nih di belakang gue atau di samping gue nggak bakalan ngibrit lari ninggalin lu gitu kan. Dia pun cuma nurut aja, dan gue udah peringatin dia, besok-besok kalau kita naik gunung bareng lagi, lu jangan suka melakukan tindakan hal aneh apapun, nurut sama omongan gue, insya Allah lu aman. Gue bilang kayak gitu kan. Dia tuh nurut, dan akhirnya alhamdulillah kita istirahat. Dia sempat ngerasa khawatir, Bang itu setannya kira-kira ngikutin nggak ya. Gue bilang nggak bakalan, mobil udah pada penuh, ongkos mahal ke Jakarta, dia nggak bakalan mau ikut-ikut. Akhirnya gue bercandain kan, dia cuma ketawa-ketawa aja. Dan alhamdulillah kita istirahat. Dan setelah istirahat kepagiannya gue juga ya dapat temen yang memang lumayan cukup mengesankan. Dia sampai kita ngerayain tiup lilin pakai bonsai, bukan pakai kue tar gitu kan. Udah setelah itu alhamdulillah kita langsung pulang, dan sampai alhamdulillah udah nggak ada kejadian apapun lagi. Dan ya suara gue masih bindeng-bindeng begini, dan itu pun masih capek lah ya gue ya, karena gue ngetekin itu 1 hari setelah gue turun atau pulang dari Gunung Sumbing. Dan cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika lu naik gunung, lu harus tanggung jawab, karena sebelumnya itu ada yang nggak tanggung jawab ya. Jangan lu minta tolong dalam kondisi lu masih kuat. Jadi itu sesuatu hal yang tidak untuk dicontoh guys. Jadi intinya ketika lu mau naik gunung dan lu bawa temen atau apa siapapun, lu harus pastiin jangan pernah ada yang ketinggalan, apalagi itu cewek. Kalau memang lu ngerasa laki, temenin 1 orang, karena lu udah jadi kelompokan, dan lu harus memastikan bahwa temen lu itu turun secara aman, naik itu secara aman.
Jadi jangan ada istilah, oh iya bang gini-gini, nggak ada menurut gua. Itu alasan yang tai kucing lah gitu kan. Intinya lu naik, lu tungguin, lu naik bareng, turun bareng. Jangan yang ditinggal-tinggalin. Iya itu kondisi siang. Kalau malam itu orang bisa nangis, bisa nyasar dan sebagainya gitu kan. Intinya segala sesuatu hal yang positif dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.